Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palangkaraya, Joko Anggoro, mengatakan ada 9 langkah gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK bagi peserta pemilu yang keberatan mengenai hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU RI. Itu ia ungkapkan pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng, Herman. Silakan rekan Herman. Ya, benar sekali bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palangkaraya Joko Anggoro mengatakan ada 9 langkah gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK bagi peserta pemilu yang keberatan mengenai hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU RI. Joko Anggoro mengatakan ada 9 langkah gugatan termasuk proses gugatan dan tanggal gugatan yang harus didahului oleh peserta pemilu jika memang ada peserta yang keberatan. 9 gugatan tersebut meliputi untuk yang pertama, pemohon dapat mengajukan permohonan secara luring atau daring. Pengajuan secara luring atau daring dapat dilakukan melalui pendaftaran pada Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik atau SIMPEL pada situs web MK. Yang kedua, MK akan melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan permohonan yang diajukan. Hasilnya baik lengkap maupun tidak akan diberitahukan kepada pemohon. Yang ketiga, bagi pemohon yang belum memenuhi persyaratan pada tahap sebelumnya, MK akan menyediakan tahap perbaikan permohonan dengan tanggal waktu tertentu. Untuk yang keempat, ada permohonan yang telah sesuai dengan persyaratan akan didaftarkan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Melalui sistem BRPK, pemohon akan menerima akta registrasi perkara konstitusi atau ARPK sebagai bukti. Yang kelima, MK akan memberitahukan jadwal sidang pertama kepada para pihak terkait dan menyampaikan salinan permohonan kepada mereka. Yang keenam, pada tahapan ini kejelasan permohonan akan diperiksa dan nasihat akan disampaikan oleh MK. Sidang pertama dilakukan oleh panel hakim. Untuk yang ketujuh, tahap ini terdiri dari beberapa agenda yang dilakukan panel hakim seperti pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengar keterangan kepala pihak, dan lainnya. Untuk yang kedelapan yaitu tahap akhir persidangan di MK. Pengucapan putusan dihadiri oleh pleno hakim dan para pihak terkait. Untuk yang kesembilan, MK akan memberikan salinan putusan kepada para pihak dan perkara. Selanjutnya, proses gugatan hasil pemilu 2024. Untuk yang pertama, pemilu legislatif atau Pileg mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil, sementara peserta pemilu presiden atau Pilpres mengajukan keberatan hasil pemilihan kepada MK. Yang kedua, MK memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan mencatat permohonan ke dalam buku registrasi perkara konstitusi. Untuk yang ketiga, MK menggelar sidang pemeriksaan, rapat pemusyawaratan hakim serta sidang pengucapan keputusan. Yang keempat, MK memutuskan perkara tanggal maksimal 14 hari dari diterimanya permohonan Pilpres dan 30 hari untuk permohonan Pileg. Untuk yang kelima, KPU Provinsi Pusat atau Provinsi dan Kabupaten atau Kota menindaklanjuti putusan MK. Selanjutnya, tanggal pertahapan. Yang pertama, pengajuan permohonan ada pada tanggal 15 Februari sampai 23 Maret 2024. Kedua, mencatat permohonan pada tanggal 17 April 2024, masa sidang 22 sampai 29 April 2024. Yang ketiga, rapat pemusyawaratan hakim ada pada tanggal 30 April sampai 6 Mei 2024. Dan yang terakhir, 4, sidang pengucapan putusan ada pada tanggal 17 Mei 2024. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Herman. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.